bil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk bisa menerima ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Karena seseorang tidak bisa memasukkan ilmu itu ke dalam hatinya sendiri. Juga begitu orang-orang alim tidak bisa memasukkan ilmu hati kepada manusia. Begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memasukkan ilmu itu ke dalam hati manusia. Ya, karena itu adalah wilayahnya Allah Ta'ala. Itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan sendiri, innama ana qasim, kata Rasulullah. Sesungguhnya saya ini hanya memberi pengajaran, memberi nasihat. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikan ke dalam hati. Jadi Nabi cuma menyampaikan ilmu, adapun ilmu nanti masuk ke dalam hati manusia itu bukan wilayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ustadz menyampaikan ilmu, dia hanya bisa menyampaikan. Yang memasukkan ilmu ke dalam hati ini adalah Allah. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk minta ilmu kepada Allah. Allah mengajarkan kepada Nabi supaya Nabi juga minta ilmu kepada Allah. Minta gitu. Nah, kalau kita mau ngaji begini, minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Minta, jangan diam. Jangan diam, minta kepada Allah. Sehingga nanti ilmu yang disampaikan itu bisa jadi mudah untuk menyerah, mudah masuk, mudah kesentuh, mudah memahami. Ya, jadi kadang-kadang ada orang hadir kajian itu hatinya nggak nyentuh kepada ilmu. Ya, ada kalanya nggak masuk. Apa sih disampaikan itu? Bisa jadi nggak kesentuhnya bukan materinya yang nggak enak, bukan penyampainya yang nggak enak, tapi hati kita terhalang untuk mendapat hidayah. Cuma seringkali wong-wong niku, tiang niku nek kalau hidayah ngoten niku nek gak nyentuh hatine gak iso ngrasakno niku status sing disalahno. Iya apa gak? Iya, apa ngajine gak enak, gak nyentuh. Iku atimu sing masalah. Kok ustaz sing tunggal ngaji ngantuk, ustaz sing disalahno, wong sampean sing ngantuk, setane ning sampean. Apa ngaji gak enak, Pak ngantuk. Lho setan niku ning sampean kok ustaz sing wong ustaz mencicil terus.
Loh ana sing gak sing ngono, Pak. Makanya minta kepada Allah. Lah kita itu butuh enggak dengan ilmu. Nek sampean kali kula iku gak rumangsa butuh, iso teko ngendi ilmu ku nyentuh nang ati sampean. Teko ndi ceritane ngoten. Wong gak awak dhewe iku gak butuh karo ilmu. Masih model apa di sampean gak nyentuh, hanya gak selera untuk dengan ilmu. Saged dipahami? Nah, makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Nabi diajarkan oleh Allah. Nabi sendiri diperintah oleh Allah untuk minta. Ya, sebagaimana disebutkan wonten gene surat Toha. Wonten gene surat Toha ayat 100 sekawan welas. Wonten gene ayat 100 sekawan welas 114. Di ayat 114 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma." Ya, ada terjemah? Saja enak gue terjemah, gue HP kesuwen. Nggak terjemah plak ketemu langsung. Ya silakan, ada yang terjemah. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Ya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Di surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, ini menunjukkan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada ilmu, agar ilmu yang disampaikan itu bisa nyentuh ke dalam hati. Begitu juga para doa, para guru, para pengajar, hendaknya dia minta kepada Allah agar dia diberi ilmu yang bermanfaat. Ya, dia minta kepada Allah ketika akan menyampaikan ilmu supaya diberi kemudahan dan supaya orang yang mendengarkan nasihat mudah untuk memahaminya. Ya, kadang-kadang ada ustadz, ada guru ngajari muridnya nggak pinter-pinter, santrinya sing dilolong. Bisa jadi cara menyampaikannya nggih mboten penak, sulit diterima. Loh, gitu. Sulit diterima. Makanya dari dua sisi, seorang pengajar juga mendoakan orang-orang yang belajar supaya diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima ilmu, dan dia juga minta kepada Allah agar kalimat yang disampaikan itu mudah difahami oleh orang yang mendengarkan. Jadi dari dua sisi, orang yang belajar juga berdoa untuk dirinya, sedangkan seorang guru juga mengajarkan, juga berdoa agar kalimat-kalimat yang disampaikan itu juga memiliki pengaruh. Sebagaimana Nabi Musa ketika akan berdakwah itu, beliau juga diajarkan oleh Allah Ta'ala, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, babul
muraqabah. Bab tentang muraqabah, hadis ke-63. Ini athar. Ini sebuah athar. Athar itu perkataan seorang sahabat. Jadi bukan nasihat langsung dari Rasulullah. Ini pernyataannya seorang sahabat. An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an qol, beliau berkata, innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan, benar-benar mengerjakan a'malan, ya, amalan-amalan. Kalian mengerjakan amalan-amalan. Hiya, yang amalan tersebut, adaku, lebih kecil, fi a'yunikum, di dalam pandanganmu, di dalam anggapanmu, minasya'ri, dari sehelai rambut. Ya, kata sahabat Anas, sungguh kalian benar-benar melakukan suatu amalan, mengerjakan suatu amalan, yang amalan tersebut menurut anggapanmu, menurut penilaianmu, lebih kecil dari sehelai rambut. Ini berarti amalan itu dianggap apa? Sepele. Jadi ada orang melakukan amal yang amal itu dianggap sangat sepele, sangat sederhana, sangat remeh. Itu menurut anggapan seseorang. Namun kata sahabat Anas, kunna, sedangkan kami para sahabat, ya, sedangkan kami para sahabat, na'udduha, menganggapnya, menilainya. Menilai apa maksudnya? Amalan yang dianggap oleh orang lain sederhana, sepele tadi. Kami para sahabat menganggap amalan yang kalian anggap sepele tadi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi dulu, di zamannya Nabi dulu, minal mubiqat, termasuk bagian amal-amal yang menghancurkan. Mubiqat itu bermakna al-muhlikat. Muhlikat itu artinya membinasakan. Nah, jadi cara pandang para sahabat melihat sesuatu dengan cara manusia umum melihat sesuatu yang sama dengan kacamata yang berbeda. Contohnya ngeten, ini benda, orang menganggap ini sepele, orang menganggap ini sangat kecil, remeh begitu. Tapi para sahabat memandang benda tersebut di zaman Nabi itu perkara yang sangat besar. Nah, berarti nonton apa nih? Ada perubahan, pergeseran, apa? Sudut pandang di dalam menentukan sesuatu. Nah, contohnya mana? Sing sederhana, di zaman kita meninggalkan sholat jamaah ini biasa. Gak sholat jamaah, ketinggalan, terus
Enak sekali gitu loh. Oh, scary. Dengan nggak ada rasa beban salah. Di zaman Nabi nggak sembarangan orang berani meninggalkan salat jamaah. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, di zaman Nabi itu orang yang tidak sholat jamaah sudah jelas, satu, jelas sakitnya, dua, jelas udurnya, tiga, jelas munafiknya. Niku di zaman Nabi. Wong gak jamaah niku jelas. Siti jelas lorone berarti sakit. Dua, jelas ada udurnya, kemungkinan besar ada udur. Nek sakit gak? Sakit enggak, udur juga enggak, jelas munafiknya dia. Itu di zaman Nabi. Ya saya ini enggak salat jamaah itu biasa. Ketinggalan, tertinggal 1 rakaat, tertinggal, enggak pernah sop di depan. Biasa kalau sampai. Ini di zaman Nabi enggak sembarangan kan? Kenapa? Karena kalau sudah sering itu dianggap remeh, nanti dibiasakan, nganggap diulang-ulang itu biasa dan menjadi tabiat yang sangat buruk. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nah, jadi dengan adanya asar seperti ini, sakjane mriki nggih mboten napa, cuma kena lemeke. Maju rek maju ngoten. Sing di dalan sampean kae dalan kok muntuk-muntuk iku wangil. Jika kebuntu. Ngarepe lawang gak ilok jare. Jare wong Jawa gak ilok. Ternyata mboten ilok ngoten, Pak. Gak sopan. Khawatir nanti mengganggu orang yang jangan akhirnya melangkah-melangkah pundak. Lah iku sing mboten sae. Sajane ya wis gede-gede sampeyan iki. Jadi gak usah di kandang, ya segede-gede. Balik-balik ngaji ngatur masalah soft. Ya ben ngaji lah berarti gak mudeng-mudeng sama ini. Ngaji ku satu nggone srek-srek dipikir kok cek teko sing mburi ku mboten ben ngaji mesti leren dulu apa usrek ngatur longgo. Ya, mentang-mentang gak ada corona aja. Bon nggih, dilanjut. Nah, dari perkataan sahabat Anas ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sahabat Anas itu menceritakan adanya suatu kaum yang memandang suatu masalah dengan pandangan yang sangat remeh. Lalu ditegur oleh sahabat Anas, kalian telah melakukan suatu amal yang menurut kalian, menurut anggapanmu, menurut pendapatmu, menurut ilmumu, menurut keyakinanmu, amal itu sederhana, lebih kecil dari selai rambut. Tapi kami para sahabat itu memandang permasalahanmu ini di zaman Nabi itu persoalan yang menghancurkan. Nah, berarti ada pergeseran sudut pandang di dalam masa-masa manusia ini. Jelas ya. Nah, dari kasus ini, dari peristiwa ini, dari bab ini, apa pelajaran yang bisa kita dapat? Pelajaran apa yang bisa kita peroleh? Pertama, al-istighfabu bidanbi, meremehkan dosa, menganggap sepele suatu kesalahan. Dadi nek ana wong ngremehno dosa, ngremehno keelekan, iku ya dulu nduduhno, menunjukkan ala qillatil khasyah, tentang sedikitnya rasa takutnya, tipisnya rasa takutnya minallahi ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kula ulangi,
Jika ada orang meremehkan suatu dosa, ngeremehno masalah, wong ngono kok gak oleh, wong ngono kok dipersoalno, wong masalah ngene kok digedhek-gedhek nih. Bahasane wong sakniki lha. Kalau ada orang berpendapat demikian terhadap suatu dosa, maka pernyataan itu, anggapan itu menunjukkan tentang tipisnya rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Iku ndodono gak patek ro wedi wong sing kaya ngono karo nang Allah. Wa huwa imaratun nifaq. Nah, nek wis tanda-tandane rasa wedine Gusti Allah iku tipis, ora patek wedi dosa, iku nduduhno tanda nifaq, adanya penyakit munafik di dalam hatinya. Insyaallah. Berarti benih kemunafikan sudah mulai tumbuh. Saged dipahami. Dari pola pikir sing koyok ngene iki kok Pak, akeh pelanggaran-pelanggaran berikutnya yang pasti dilanggar, pasti sudah. Ojo diremehno. Uang niku ngremehno satu masalah, maka pasti dia akan meremehkan dua masalah. Niku pasti sudah. Nggak pakai enggak, pasti sudah. Saya dipahami. Contohnya ini sih gampang-gampang nih sholat. Wis krungu adzan iku sik main HP, dilingno karo sing wedok. Kadang-kadang masih wong lanang-lanang ngaji ki ndablek. Lho gimana? Ya nek pas ngene ngaji, ngono omah ndablek, Pak. Wah ya sholat, bulet gak sholat dilingno. Sampe gak nang masjid ya, si adzan. Sampe ningali. Uang remeno adzan pasti ngremeno sholat sunnah. Gimana? Karena dengan menunda-nunda, tidak segera berwudu, tidak segera ke masjid, Anda kehilangan sholat sunnah. Kalau sudah kehilangan sholat sunnah, Anda dipastikan kehilangan shaf pertama, kehilangan menjumpai takbiratul ikhramnya imam. Itu sudah pasti. Saiki jujur ayo dihitung. Dalam seminggu berapa kali kula mbek sampean menjumpai takbiratul ikhramnya imam? Ini gak perlu ditangisi tak amal sing koyo ngeten iki. Seminggu, Pak. Seminggu niku ping 5 dadi piro? Sembuah. Piro? 35 kali sholat kan ngerti kan? 35 sholat dalam seminggu itu. Berapa kali kita menjumpai takbiratul ikhramnya imam? Niku dodono napa molore waktu kula mbek sampean. Betapa tipisnya kita menjaga sholat ini, merawatnya, menjaganya, memperbaikinya. Ngeten iki zaman saiki. Yang penting kan jamaah. Lha iki bahasa ngeten iki. Bahasa ngeten iki. Ini sebuah kesalahan yang tidak kita sadari. Lah kok akhirnya Pak menjadi terbiasa. Karena sudah kulina. Apa kulina? Sudah menjadi apa? Kebiasaan. Lewong nek ketinggalan amal gak rumangsa salah, kehilangan keutamaan gak rumangsa rugi, itu tanda-tanda dari sakitnya hati. Hati kula mbasan berarti sono penyakit, dan penyakit sedang bekerja di situ untuk menggerogoti amal-amal kebaikan yang lain. Itu pasti. Pasti. Nah, Masya Allah. Alal akasi manisti'dham. Itu berbeda dengan orang yang menganggap besar suatu dosa. Berbeda.
Jadi wong nek nganggap dosa iku remeh, iku berbeda dengan orang yang menganggap dosa itu suatu yang besar. Beda kondisinya. Lah orang yang menganggap sebuah dosa itu perkara besar, maka fa innahu yadullu ala kamalil khasyah wa azimul muraqabatu lillahi ta'ala. Masya Allah. Nek wonten tiyang wedi nglakoni dosa, mboten ngremehno dosa, mboten nyepelekne amal, ya, dijaga amalnya, maka itu menunjukkan tentang sempurnanya rasa takutnya kepada Allah dan menunjukkan tentang besarnya sifat muraqabah. Ya, berarti di dalam jiwanya itu rasa muraqabahnya kepada Allah itu sangat besar. Apa itu sifat muraqabah? Rumangsa diawasi karo Gusti Allah. Nah, itu menunjukkan kedekatan yang baik pada Allah Ta'ala, merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Muraqabah, insyaallah. Makanya lek wonten anak kula mbek sampean mondok, ya, nek di pondok iku biasanya anak iku semangat ibadah itu, gitu. Nah, soalnya diawasi ustadz. Diawasi ustadz. Nek durung sholat pun durung wudu kata ustadz plecetat ngoten malas. Kenapa enggak wudu? Oh ya langsung lari gitu. Itu nek di pondok. Iku lan dia omah beler iku dudono napa? Durung berhasil mondoke. Berarti sifat itu belum terbentuk. Ya, belum terbentuk. Anak saya masih SD dulu, kita pondokkan di Solo ya. Si Nida itu awal Pak, jenenge arek. Hari pertama pas liburan, mantun mondok beberapa bulan, liburan di rumah nih. Subuh niku saya baru buka pintunya belum subuh, cetek ngoten niku. Dengar suara pintu terbuka, dia langsung terbangun, langsung turun, langsung kamar mandi. Siap-siap salat subuh. Masya Allah, pengaruh pondok koyo ngene iki. Iku hari pertama. Hari kedua, kula buka pintu, cedek, bangun, tapi dengar. Hari kedua, dengar. Lo sudah bangun loh? Iya. Toleh. Loh, Abi. Loh ya kenapa? Sudah subuh tak? Iya, ini sudah siap subuh. Oh iya, dengar. Senden, lo ngeten. Lo kok gak kayak wingi? Oh ngerti. Kalau kemarin masih diperkirakan ada di pondok. Saiki bareng mangkane kok denger aku ndelok. Oh, kula batin. Oh wis ngertine ana omahe. Ngertine ana omahe. Itu hari kedua. Hari ketiga seje maneh, Pun. Cetek niku tangi tok tapi gak langsung lungguh. Denger ambek melek ngeten. So pondok, iya sudah tahu. Loh, tapi gak tangi. Hari ketiga, hari keempat rujuk seperti semula. Wis balik asal. Ini balik kudu digugat, dioyak-oyak, ayo subuh tangi. Baru itu berarti belum terbentuk arek ngoten. Orang yang sudah terbentuk tidak demikian. Makanya kalau kita lihat TNI di dalam pendidikan itu dilucuti karakter sebelumnya itu. Dilucuti sih. Nanti akan dibentuk sebuah karakter yang berbeda nanti. Itu secara psiko. Makanya didoni, diludahi, di setan, di erek, di macan, harimau, metu kabeh nih. Supaya bahasa-bahasa itu sudah ngapal dirinya seorang TNI itu. Jadi kuno gertakan wis menter, wis bendino digertaki ngono. Sampai digertak kau apa-apa. Makanya TNI ini ku salah bener digepuk pelatihan niku, Pak. Salah bener niku diantem. Nah diantem gak oleh sambatan, aduh gak oleh. Siap, kuaplok maning, soalnya siap ya. Saya cerita ada santri yang jadi TNI Allah Ustaz. Jadi
Ono situk sing salah sak kamar kena kabeh, Pak. Ngomong mangan sego ambek ndok mentah, ngono ya apa kira-kira? Ya apa rasane? Padahal pelatih ini kan yang cerita ada yang jamaah aja pelatih. Makanya kadang-kadang kula niki enggak terlalu ekstrim kayak yang lain ekstrim, Ustaz. Jadi ngelatih niku wae sarapan ngoten niku sego ambek ndok mentah niku. Ya apa mangane aku dhewe yang muntah-muntah delok. Ya Allah, disiplin itu dibentuk sebuah karakter nanti. Karakter yang lain dipreteli di sini, Pak. Makanya dijatuhkan. Ya, dibentuk karakternya dengan karakter yang sudah terbentuk, makanya termonitor. Makanya krungu komandan walaupun sudah pensiun, siap dan mesti ngono sian, walaupun pensiun. Mane kadang-kadang mempensiunan ora tak mlete-mlete kan gara-gara ngono kuwi. Rumah sana sik tugas padahal wis prei Mas, prei. Ya, sampai seperti itu Pak, terbentuk karakternya. Nah, persoalan saniki kula mbek sampeyan ngaji niku, apa sudah ada niat untuk membentuk karakter? Iki sing gare kula mbek sampeyan, kenapa ilmu itu enggak nyentuh nang ati? Karena panjenengan hadir itu kula mbek sampeyan rata-rata itu tidak siap untuk membentuk sebuah karakter, sehingga nanti setelah ngaji dengan sebelum ngaji itu beda karakternya. Ini yang kurang kita. Ya, sehingga peningkatan ilmu meningkat, peningkatan amal meningkat, peningkatan akhlak meningkat, ada perubahan yang signifikan tentang ilmu, pengaruh daripada ilmu ini membentuk sebuah karakter yang luar biasa. Makanya Nabi menyebutkan al-Madinatu kalkir. Madinah itu seperti pandai besi. Kota Madinah itu dijadikan kota pembentukan karakter. Makanya Nabi menyebutkan al-Madinah kalkir. Madinah itu seperti pandai besi. Tahu pandai besi untuk apa pandai besi itu? Untuk membentuk lempengan-lempengan besi, lempengan-lempengan tembaga niku diterpa di sana, dibakar di sana. Setelah itu digembleng, nayangi dibuai kabeh. Dimatangi di sana, digodok di situ dia. Setelah itu baru dibentuk menjadi senjata yang diharapkan. Dahsyat hasilnya. Makanya kajian kados ngeten mari kita jadikan sarana untuk membentuk karakter. Sehingga evaluasi nih Pak, setelah kita ngaji niku renung tengok-tengok ambek mojo ya Allah. Dari sekian pengajian yang saya ikuti, saya bergabung dengan pengajian ini, karakterku yang sudah berubah itu yang mana? Ya, karakterku sing berubah iku sing endi sing wis tak mampu tak rubah karakterku, iku jadi evaluasi. Ojo berubah gak berubah meneng. Ini sebuah kekeliruan. Saman jenengan dengan sakit itu loh Pak. Kalau sakit itu kita ada evaluasi mboten. Mari sakit harus berobat. Ada renungan-renungan enggak? Ada evaluasi enggak? Mesti kan ditakoni. Wis teko dokter sampun ya apa oleh lah ngono ta? Lagi mboten? Wis ngombe apa ta sampean? Sampun pun ngombe niku ono oleh ya. Lho ngono. Lah sampean ngaji kira-kira ono oleh ya. Sing ngamukan dadi sabar, lho ana perubahan. Sing buring-buringan dadi ngamukan Allah ya. Tambah nemen lah. Ya, sing males dadi semangat. Sing cerewet jadi pendiam. Sing nyeladuan dadi sabar. Iku berarti ngaji ana oleh. Nah, saya evaluasi dewe-dewe. Kan gak mungkin kulon data. Sampean sing berubah apa Mas? Ini kan gak mungkin. Kan gak mungkin. Lah sing nilai niku antara suami dengan istri. Sing ngrasakno niku keluarga, Pak. Sampean kali kula berubah mengga iku sing ngrasakno sapa? Keluarga. Ana ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz, matur suwun sangat. Lho napa, Bu? Suami saya sudah berubah. Oh nggih ta? Nggih alhamdulillah. Biyen nek muring-muring niku Ustaz sembarang kalir pecah kabeh. Sakniki pun boten, sakniki kari omongin tok sih. Wis berubah tapi sik tersisa. Itu evaluasi. Lha ngoten. Ya nek bener ngeten iki kan penting sih ngeten iki. Oh sing mengedit pribadi kita ini.
Nah, jadi kalau ada orang meremehkan suatu dosa itu menunjukkan tentang tipisnya rasa takut kepada Allah, dan itu tanda-tanda tumbuhnya penyakit munafik. Ya, berbeda dengan orang yang menganggap besar suatu dosa. Orang yang menganggap besar akan suatu dosa menunjukkan kesempurnaan rasa takutnya kepada Allah dan menunjukkan keagungan dan besarnya sifat muraqabahnya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, di karakternya orang mukmin, pribadinya orang mukmin, yaradunubahu, dia melihat dosanya, ka'anna qa'idan tahta jabal. Dadi wong mukmin iku nek ndelok dosane, wong mukmin iku nek ndelok kesalahane, itu seperti orang yang duduk di bawah sebuah gunung yang besar. Ya, seperti orang yang duduk di bawah gunung yang besar. Apa? Ya khafu an yaqa'a alai. Dia takut gunung yang besar itu akan meruntuhinya. Nah, mata. Dia takut, dia khawatir gunung itu akan ambruk kepadanya. Maksudnya apa? Wong nek mukmin niku atine imane bener, ndelok dosane iku dia takut dengan dosanya itu, kalau dosanya itu akan menjadi siksaan dan adab bagi dirinya. Itu sifatnya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu takut dengan dosanya, itu takut dengan apa? Musibah atau siksaan yang akan ditimpakan melalui dosanya tadi itu. Jadi orang melihat dosa itu melihat azab, orang melihat dosa itu melihat siksaan. Bukan sekedar dosa, tapi melihat siksaan di balik dosa. Itulah jiwanya orang mukmin. Itulah sifatnya orang mukmin. Sebaliknya, wa innal fajir, adapun orang-orang berdosa, orang-orang munafik, yaradunubahu, melihat dosanya, kadubabin maro ala anfihi. Dadi nek wong munafik niku ndelok dosane seperti orang melihat lalat yang hinggap di atas hidungnya. Pripun? Seperti dia orang melihat seekor lalat yang mencelok ning pucuke irunge. Pripun? Hanya dikebasi saja. Sepele ngoten niku, meremehkan seperti itu. Itu sifatnya orang munafik. Itu hatinya orang munafik. Maka kita belajar, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan rasa takut kepada kita. Sebagaimana doa dari Nabi SAW, Allahumma apa? Ada permintaan dari Nabi SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika. Ini doa dari Nabi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu baina ma'asika. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Nah, sampai rasa wedi Kanjeng Nabi njaluk nang Gusti Allah. Berikan aku rasa takut kepadamu, sehingga dengan rasa takut kepadamu itu akan menjadi penghalang antara diriku dan maksiat kepadamu. Jadi yang menghalangi orang untuk bermaksiat napa niku? Rasa takutnya kepada Allah. Makane wong niku nek wis gak duwe rasa wedi nang dosa, iku nglakoni dosa sembarang, kalir dilakoni, sebab dia sudah tidak merasa takut terhadap dosa. Niku pelajaran pertama.
Makanya disebutkan wa inna ma ya'dhamu dzanbi fi qalbil mu'min. Ya. Makanya dosa itu amat terasa sangat berat di hatinya orang mukmin itu. Dosa itu terasa amat berat bagi hatinya orang mukmin karena dia mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga melihat tentang besarnya dosa dari sebuah maksiat, dan dia melihat dosa yang kecil itu seperti dosa-dosa yang besar karena saking takutnya kepada dosa. Sehingga kalau ada dosa yang kecil pun dia menghindar. Melihat dosa yang remeh dia menghindar. Kenapa? Karena menganggap sekecil-kecilnya dosa itu merupakan perkara besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, fihi, di dalam riwayat tersebut, di dalam asar tersebut, tahdzir merupakan sebuah peringatan. Ya, di dalam nasihat tersebut terdapat sebuah apa? Peringatan. Fi rukunil mar'i ila a'malihi fayujabu biha. Ya, peringatan terhadap kecenderungan hati seseorang untuk bersandar kepada amal-amalnya. Ya, dalam riwayat ini tadi terdapat sebuah peringatan, sebuah nasihat, ya, bahwa kecenderungan seseorang terhadap amal-amalnya untuk condong kepada amal-amalnya. Kemudian dan dia merasa bangga dengan amal-amal tersebut. Ya, bersandar kepada amal, bangga takjub dengan amal-amal kebaikannya, wa yastahibu bil ma'as, dan menganggap kecil dari suatu maksiat. Masya Allah. Fa inna muhaqqaratid dzunub, karena sesungguhnya menganggap sepele dosa-dosa, menyepelekan dosa-dosa kecil, tahitu bihi, itu bisa menjeratnya. Napa menjeratnya nih? Tadi wong nek ngremehno dosa-dosa kecil niku, maka perbuatan itu, meremehkan dosa kecil itu bisa menjeratnya. Ya, bisa mengikat orang tersebut. Maksud menjerat niku, orang niku biasa terjebak dengan amal, biasa ngelakoni ngoten niku, menjadi kebiasaan. Akhirnya fayulaqallah, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yaqdirul alal fukai, ya, dan dia tidak mampu melepaskan diri dari belenggu dosa-dosa tersebut. Fatubiqahu wa tuhlikahu, dan kemudian membinasakan dirinya dan menghancurkan dirinya. Masya Allah, karena sudah terikat dengan sebuah kebiasaan. Makanya pun diremehkan sekecil apapun dosa-dosa itu. Kadung kulino Pak, kadung napa? Kulino, menjadi kebiasaan. Terikat dia dengan kebiasaan itu. Sehingga kalau sudah terikat, dia sulit untuk melepaskan diri. Bahkan dia tidak mampu melepaskan diri pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik.
Sehingga pada saat dia kembali kepada Allah, dosa-dosa belum termaafkan, kebiasaan-kebiasaan buruk belum bisa ditinggalkan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tetap dijalankan. Ya, sementara dia meyakini ini kok sepele, ini kan sederhana, ini kan persoalan kecil. Anggapan itu yang membelenggu dirinya dengan perbuatan itu, sehingga dia terbentuk karakternya dan perbuatan itu dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menghancurkan. Ya. Saya kemarin makan di warung, ada ibu-ibu berdiskusi. Dia punya putri kecil pinter dodol bakso, TikTok. Ngerti dodol bakso? Saiki kan musim TikTok. Emak-emak menghafalkan gerakan. Insya Allah. Cerita dikandani. Sampeyan murui ta, Kak, anakku lo kreatif. Saya ingin, ya Allah, coba bayangkan. Tak delok di YouTube anak sampean sering tampil, sampean murui, Kak, anakku lo kreatif. Belajar deh, dengan bangganya dia seperti itu. Gak ngerti wong tua kok diseret pertama kali di hadapan Allah Ta'ala. Anda dan saya menjadi tanggung jawab pertama. Aja diajak bangga-bangga. Saiki sampean bangga no, anak tampil dikenal orang banyak. Kita nanti diadili. Ya, maka tinggalkan yang seperti itu ya Allah. Sekarang sudah menjadi sebuah tabiat. Nggak kok ngerti Ustaz. Lah aku nyetel pengajian sapa ae sponsore kuwi. Dadi sadurunge pengajian mulai niku Pak ana sponsore metu ning YouTube niku. Nggih mboten? Sampane pura-pura koyo karo ae. Oh, saya nyetel kajian sapa Ustaz coba blak wonten sing didisiki ngoten niku. Mak-mak dodol bakso niku. TikTok. Ya Allah. Dan orang seperti ini yang action ono mana apa iku? IG ya. Instagram, Masya Allah. Makanya di Al-Furqan itu jadi syarat. Kalau putri ditanya, mboten ditanya suka yang sudah punya IG belum, dipancing. Sudah punya IG belum? Punya. Alamat nggak diterima lagi. Alamat nggak diterima. Kenapa? Sulit dibentuk karakternya. Sampeyan diteni Ibu, ayo hati-hati sampeyan. Bek sampeyan duwe IG ngene iku. Pola tok barean. Napa sih manfaatnya? Saya tahu di IG-nya ngopo ngoten niku mlayu-mlayu direkam. Kengangguran. Kan gawean liyane to sampeyan. Quran gak pinter-pinter saumur-umur IG fasih. Bertobat kepada Allah. Bertobat. Ini kenapa umat Islam itu ditinggalkan oleh Allah? Karena ini Pak. Di antara sebab-sebab kenapa umat Islam ditinggalkan oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah, dikuasai oleh orang-orang yang zalim, dikuasai orang-orang fasik, dikuasai oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka telah melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, min alamat, di antara tanda-tanda, ya, di antara tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seorang hamba, ya, tanda-tanda kalau hamba itu ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, napa tanda-tandane? Mereka itu sibuk dengan sesuatu. Allah jadikan mereka itu sibuk dengan sesuatu malayakni, yang tidak ada manfaatnya. Itu tanda-tanda orang itu ditinggalkan oleh Allah. Nah, ngaten. Makanya diupayakan, dipelajari kita semuanya untuk tidak seperti itu. Jangan disepelekan. Hal yang mubah, Pak, hal yang mubah asale oleh, nanti kalau berlebihan pasti terjerumus di dalam dosa.
Contohnya sepak bola. Olahraga niku asal mboten. Boleh, ndak masalah sepak bola. Tapi nek wis berlebihan, gak diatur, gak di manajemen, tidak ada mujahadah, jihad di dalamnya, melebihi batas. Nek wis melebihi batas mesti dosa. Ngoten lho. Contohnya napa bal-balan. Bal-balan ini hukum asal boleh, ndak masalah. Bagus karena olahraga. Supaya tubuhnya niki sehat, pembakaran kalorinya bagus. Dadi awak niku sregep ngaji niku tegar, ngoten. Kak sholat niku ya opo kok ini kan batinnya lemah ngeten iki. Gak fokus, gitu. Nah, diharapkan begitu jenengan olahraga, maci tegar ngono. Mencicil, terang pandangin niku. Mboten redup lah. Nyata niki ilmu model apa gak sok nyantol, demi Allah gak sok nyantol. Ngaji ngantuk iku gak sok mlebu Pak ilmu niku. Wong nyatet iku sok gambar kok palian. Sret. Napa pengalaman masa lalu. Gak iso nyambung niku mboten saged. Baru melek nek ustaz ngomong niki ingkang terakhir, langsung melek deh. Oh, ngoten. Padahal dibejuk karo ustaz. Kula anak wong ngantuk-ngantuk tak delok ngoten niku. Ya, yakin. Niki terakhir, langsung jengeret. Ilmuku biyen. Nggih. Allah. Pun ya, itu jangan dibiasakan, jangan diremehkan. Jadi kalau sepak bola itu boleh, tapi begitu menikmati sepak bolanya nggak ngerti waktu, akhirnya keluar batas. Jam 5 seprapat kayak mari kadang-kadang di jam 5 seprapat itu sih banter-banteri enak-enak main sepak bola, sing volley, sing futsal, sing bulu tangkis macam-macam, sing sepedaan, ngaten. Ya sing goes-goes nih, mboten napa-napa asli ini mboten napa-napa. Tapi kok sampe bikin grup iki nggak masalah, pasti ono masalah. Akhirnya nggak grup dhewe, nambahi masalah nih. Saya coba di grup sepeda sing dibicara nopo. Riyadhus Shalihin sing dibicarakan enggak mungkin. Paling pentil, ban, rantaiku pedot. Iki kengangguran sampean ngomong ini iki ngono lho. Wis gak waktune kaya ngono iku wong mukmin iki. Ya, nah saya ketemu ada kakek-kakek, Pak, punya kumpulan, gak mau ketinggalan. Mlaku niku saya aksese ngeten iki lho. Bahas ban pedalku miring-miring ini. Mbah wong kain kafane wis diguntingi. Ngomong pedal. Astagfirullah. Yaitu bagian kelemahan-kelemahan manusia. Kita jadikan bahan evaluasi. Sampai sepedanya ndak apa. Lah muter-muter Tanggulangin bendina nang perumahan seret kok saiki rono kok balik maneh muter rono. Lah enak sih. Wong sepedane. Ya. Anu Ustaz blenger. Blenger iku tergantung hati sampean. Blenger iku tergantung hati sampean. Kalau nang jenengan memandang kenikmatan dunia, sampean kan enteke ngeten niku urip ngeten iki. Dadi wong gampang blengeran. Mangkane gak kerasan ono omah. Dirungokno sinten? Lho nggih mboten? Bosen soalnya. Ya, kalau rumah itu sudah Anda membosankan, itu tanda-tanda bencana sudah terjadi. Anda mengundang badai di rumah Anda itu. Gak kerasan, sementara rumah dibentuk itu cek tenang. Orang buat rumah itu biar mendapat ketenangan, itu misi gambaran kita itu. Di omah wis gak tenang. Kalau di rumah Anda tenang, Anda tidak akan pernah menemukan di tempat yang lain. Demi Allah Anda tidak pernah tenang hidup Anda. Demi Allah. Tenang itu hati, Pak, duduk tempat. Paham nih? Makanya wong sing menderita nih, dari kalangan orang-orang kaya itu, nek cari ketenangan pripun, Pak? Keluar dengan keluarganya, dolek tempat, engko mangan digelar di kuno, ketemu pinggir kebun. Oh, di kuno enak-enak, menggo mobilnya digelar makan. Loh, enak, tenang. Menemukan ketenangan di mana? Pinggir kebun.
Gimana? Besok kesini aja lagi. Wakil rumahnya ping pindo ping telu bosen. Besok ayo kita yuk, mosok ndek kene terus, pikiran sampean rusak pisan. Nah, sing suka gludusan iku rungokno. Anda menderita. Setelah ini Anda mencari kebahagiaan di mana? Hidup Anda dipenuhi dengan kebosanan. Hidup Anda dipenuhi dengan kejemuan. Kenapa? Itu hanya satu persoalan. Anda tidak mensyukuri nikmat, itu persoalannya. Hilang rasa syukur nikmat itu di hati jenengan itu. Maka hidup Anda dimanapun Anda menemukan kebosanan. Sampai lihat orang-orang kafir nih, yang pergi ke pantai-pantai itu adalah orang-orang yang menderita, kehilangan kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Wakil dilepasi kabeh. Niru iwak urang. Gimana? Pertanyaannya, nyari apa mereka? Jadi kebahagiaan. Seperti itu Anda mencari kebahagiaan, betapa sengsaranya Anda. Bagaimana para ulama mencari kebahagiaan? Berwudu, menggelar sejadah, berdiri. Kenapa bahagia? Bertemu dengan sang kekasih. Tidak ada waktu yang paling nikmat kecuali bersama dengan para kekasihnya. Karena ketemu dengan kekasih itu adalah saat yang paling bahagia. Walaupun tempatnya bertemu di tempat yang kumuh, tapi kalau bersama dengan sang kekasih, eling sampai pacaran biar. Sampai pengen pacaran apa gak? Pura-pura. Mau kenal ngaji lu sih tas. Berarti duluan apa? Pacaran. Ketemu pacaran masih ketemu di tempat sampah. Enak aja. Gak badek aku. Gitu. Wis padahal mambu iku gak karu-karuan tempat sampah. Karena duduk dengan kekasih, tempat apapun menjadi indah. Loh, ngaten. Ketemu di kuburan indah. Loh, ketemu di tempat sampah harum. Masya Allah. Karena cinta itu tadi. Dan jenengan kali kalau ibadah kan cintai ya, gak ada kenikmatan. Makanya kadang-kadang ya boleh sekali-sekali pereno ya ngaji tok ya, melaku ngono ya. Mak-mak biasanya katanya bersenang. Jaluk jalan-jalan. Misalnya jalan-jalan karena bagian. Tidak ada tempat yang bisa menenangkan hati Anda sebelum Anda bisa menghadirkan syukur di hati Anda. Nek gak sampean gak percaya, cobaan bisa. Toro tono karapati sampean. Toro tono. Gak akan ada kebahagiaan. Saya itu punya jamaah suki-suki Pak Bongi, Masya Allah. Di rumahnya itu ada kolam renang. Ternyata ketika dia berenang teng luar Jawa sana. Kulo wingi anu Ustaz, dengan bangganya tak jarno ceritanya. Kulo wingi Masya Allah Ustaz berenang Ustaz. Di mana itu? Di laut, pinggir lautan dari luar Jawa. Kolam renang sampean gaya apa? Anu, bosen. Lho ngono sampean. Bosen. Lah uruken ya kok ngono aku. Digaya apa ngeten iki? Di rumahnya tuh kolam renang. Kolam renang besar. Di sampingnya itu ada gazebo, ada taman-taman, terus di temboknya itu ada pancuran. Coba jenengan kalau baru masuk kira-kira ngeliat gitu gimana? Soalnya kamera tuh lo gimana? Orang masuk, Masya Allah, seweger nggih, ana kursine sing gelaya-laya ngeten niku. Aja nek oke. Nek sampean senyum yo gak cocok. Nek sampean laya-laya itu pijetan biasanya. Astagfirullah. Ngoten niku, Pak. Gak kerasan nih ngomong coba bayangan. Ya. Nah sampean kok lah terus sampean nggih kolam renang niku napa nggih? Niki ben kepingin Ustaz. Nah itulah kenikmatan dunia itu sedikit dan sebentar. Nas Al-Qur'an sing ngomong kate sampean lawan ya apa? Kate sampean lawan ya apa? Itu nas teko Quran. Ya, nikmat dunia itu sedikit dan sebentar. Sedikit dan sebentar. Nah tunggal iki lembek sampean delok pemandangan sing ono ya Allah, oh maka mini gedene ya, ono tamane, ono kolame, ono gazebone, ono tempat keluarganya saat teman bermain. Saweneng jero niku seger. Itu kalau hari pertama, ngoten lho. Pembantu ning delok niku bosen.
Padahal pembantu gak melok duit ya. Bosen. Kenapa? Tiap hari menyaksikan. Tiap hari. Makanya gak usah terjebak dengan pemandangan. Boleh kita rekreasi itu boleh. Cuma ya sekali waktu aja lah. Ya. Kalau tujuannya untuk mencari ketenangan, sampean keliru. Ketenangan itu rasa syukur. Ketenangan itu qanaah. Ketenangan itu kesabaran. Ketenangan itu ikhlas. Ketenangan itu tawakal. Nek sampean kali kula atine diiseni syukur, diiseni tawakal, diiseni ikhlas, diiseni qanaah, Anda adalah orang bahagia walaupun Anda tidak pernah kemana-mana. Paham? Jadi sehingga tentrem itu duduk tempat. Duduk tempat. Pernah enggak jenengan kate budal rekreasi tukaran dhisik? Enggak usah dijawab. Coba nek pernah ya jawaban. Ya pernah. Kalau kondisi kita dalam kondisi hati marah terus pergi ke tempat-tempat wisata, ndelok taman, ono indah ya, Pak? Hati dalam kondisi marah dengan pasangan. Ono indah ya? Ono apa nih? Gak ono, Pak. Gak ono. Saya tuh pernah menyaksikan sepasang suami istri tengkar, jadi turun dari kendaraan itu, iki lah apa kok ruwami. Jare sing rombongan kula, Pak tukaran di omah kono digawa rene, kene melok kasus jare. Lan tukaran di tempat wisata ngene akhir ureng-urengan tas niku digawa, tasmu iki lho jare ini. Wong tukaran, Pak. Dadi rekreasi ku kan ono. Ayo, ono enake apa mboten? Kenapa? Apa tempat rekreasinya menyeramkan? Enggak. Apa air terjunnya naik ke atas? Gak terjun ke bawah? Hah? Jadi menjadi tidak indah. Itu karena hati Anda yang bermasalah. Paham ini? Jadi kalau Anda mencari ketenangan untuk mencari di sana, itu keliru, kekeliruan yang besar. Kekeliruan yang besar. Ketenangan itu urusan hati. Makanya wong niku atine tenang, coba sampean ruasana tenang. Nek pas atine niku enak, lapang, mangan sak mangan niku wis gathek iwak lho, enak ngoten. Mencel terong iwak klothok nyambel. Mana ambele kok karo-karo. Mbak Ibu, niku nek pas atine sampean masak apa? Gak masak yo blenger, mencel terong malah klothok. Mbok telu aku masak. Ini kok pas hati ini enggak leres sama banget. Iya, tapi ini hati ini sumpah. Ayo dikei iwak apa sampean? Iwak hiu gak enak, iwak hiu. Sate hiu gak keros. Nggak usah ikan paten, ikan es. Ketenangan itu di dalam hati. Pelajaran yang ketiga, a'lamun nas billahi ta'ala ba'dal anbiya wa akmalahum wara'an wa asyaduhum khasyah hum ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mengetahui tentang Allah, manusia yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa akmalahum waro'an, dan orang yang paling sempurna kewaro'annya, wa asyadduhum, dan yang paling dekat, yang paling takut, wa asyadahum khasyah, dan orang yang paling takut, manusia yang paling takut setelah para nabi, hum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi itu orang yang paling mengetahui tentang Allah, paling mengenal Allah, dan paling sempurna waroknya, ketakwaannya, dan yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, falaqad kanu yarawnal umur, sungguh mereka melihat perkara-perkara ini.
Ya, para sahabat ketika melihat masalah allati istawunaha istahwauna, ya, ketika dianggap remeh oleh ghairihim, oleh selain mereka. Jadi para sahabat itu nek ningali masalah yang orang lain memandang remeh terhadap perkara tersebut, muhlikat, ya, mereka memandang sesuatu itu yang menghancurkan. Jadi berbeda pandangannya. Itu sesuatu yang merusak, itu sesuatu yang menghancurkan. Padahal orang lain menganggap itu remeh. Ya sami tingkatan iman tiang niku kan boten benten kita. Ana wong ninggalno jamaah niku biasa. Ana wong ninggalno jamaah getun, ya Allah kenapa saya tadi meninggalkan sholat jamaah? Ya. Nah, ini kondisi manusia di dalam melihat suatu permasalahan itu tergantung dari nilai ketakwaan dan nilai rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari poin ke-63. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan poin yang ke-60. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita harapkan poin-poin penting untuk kita semuanya. Jangan meremehkan suatu persoalan, ya, walaupun kelihatan masalah itu sepele. Yang kedua, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ketakwaan, agar Allah memberikan rasa khasyah kepada kita untuk menjadi pembekalan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.